Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan saya Rifki Bayu Kurniawan dengan nomor 783. Berikut kita akan melaksanakan tutorial penggunaan Hackers pada pemodelan satu dimensi. Untuk pertama-tama, kita akan mendownload dahulu sebuah data yang kita perlukan pada nantinya. Dan untuk data-data ini sebenarnya kita ambil dari Demnas dan juga di sini kita bakal ada mapnya. Oke, setelah kita mendownload sebuah data-datanya ini, kita kemudian masukkan ke dalam sebuah new file directory di mana teman-teman bisa sembarang aja menggunakannya dengan nama apapun. Cuman saya di sini gunakan sebagai nama data hack class agar lebih mempermudah pencariannya nantinya di sini. Nah, kemudian kita langsung aja buka yang namanya hackcrash 6,6. Nah, untuk pertama-tama teman-teman yang baru install uh, untuk unitsnya pasti akan menggunakan US Units. Nah, untuk mengubahnya kita pencet option ini tadi, baru ke select unit system dan gunakan metric system atau sistem internasional. Kemudian kita pencet OK. Kemudian kita ke file untuk membuka file baru. New project contohnya. Kita kasih title. Titelnya sembarang aja mau dikasih nama apa. Cuman saya sarankan kasih nama aja model 1D. Oke. Terus kita cari data yang tadi ada data-data untuk penggunaan hackers kita. Misalnya ini contoh data hackers. Langsung aja pencet OK. Oke. Kita sebentar. Nah, udah tulisan seperti ini langsung aja oke aja teman-teman. Oke. Oke, udah. Selanjutnya kita langsung masuk. Bentar ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke ini, Rasmapper. Teman-teman juga bisa gunakan Gisto baru tulis pencet Rasmapper ini. Kita pencet Rasmappernya. Ini sudah masuk ke dalam Rasmapper. Selanjutnya, kita pencet project dan ke set projection. Kita buka file yang tadi di data ini. Nah, untuk PRJ yang di sini, yang dengan yang di sini itu berbeda teman-teman. Untuk PRJ yang di sini itu untuk shortcut dari kita menaruh data di awal. Sedangkan di sini ini adalah projection dari peta UTM. Yang di sini teman-teman bisa lihat nantinya. Untuk projection sendiri kita pakai UTM zone 50M. Ini sekitar ada di Kalimantan. Saya mau kasih tunjuk di dalam internet, cuman jaringan saya agak ngelag. Jadi nggak bisa melihat di bagian mana dia berada. Pokoknya di sekitar sini, 50M itu. Oke, kita lanjut ke gimana tadi? Oke, jadi kita sudah ke arah mapper ya. Ini kita pencet OK, apply dan OK. Ya udah. Kita lanjut ke create new restaurant. Kita masukkan data yang tadi. Ini kita ada gambar geometri properties tadi. Kita pencet create. Kita tunggu sebentar. Oke. Ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman, uh, bisa langsung ke geometri. Baru kita create new geometry, langsung aja oke. Ini pencet kanan tadi ya, biar bisa keluar pilihan untuk menentukan new geometrinya. Untuk managing zone, filtration, previews, dan lainnya ini kita nonkan saja, nggak apa-apa. Kita close. Oke. Nah, kemudian teman-teman pencet ini, gambar pena. Dan kita cari reverse, contohnya. Reverse maksudnya. Untuk model satu dimensi, itu saya sarankan
untuk eh, mencari jalur yang lurus sehingga nanti ketika cross sectionnya itu kita potong dia tidak akan saling berpotongan gitu. Oke, ya kita coba saja di sini. Yang agak lurus ya. Bisa langsung dikasih aja garisnya reformnya sembarang aja. Dikira-kira saja teman-teman. Nah, sampai sini ya. Kita update escape. Oke, kan saja. Dan kita save ini. Lanjut lagi ke bank lines. Nah, bank lines ini maksudnya teman-teman. Itu tempat di mana aliran nampungnya ya. Dari sini aja. Cek kira-kira kita digitasi bagian-bagian ujung sini. Oke, kita escape lagi. Kita lanjut lagi di kanannya. Ya, nggak terlalu korup banget sih. Ada di sini, sini, dan sini. Udah, kita save lagi dengan pencet yang merah ini. Kita yes kan. Kemudian kita pencet lagi. Sebentar teman-teman. Nah, nah, kita pencet lagi yang pena tadi. Kita ke cross section untuk melakukan pemotongan. Nah, kita potong dari sini aja. Kira-kira. Udah. Kita save lagi. Nah, kemudian ketika sudah kita save, sudah kita save ya, kita save, kita keluar, kita masuk ke edit geometry data. Kita file open geometry data yang tadi. Open geometry data yang tadi kita gambar. Oke. Ketika ada error seperti some schematic data outside, ini berarti teman-teman datanya itu terkeluar dari titik koordinat. Jadi pencet aja view, baru set schematic tadi, kemudian kita set component extends, baru pencet OK. Muncul di sini. Nah, tapi teman-teman, di sini anehnya di hacker saya itu tidak keluar cross sectionnya. Maka solusinya gimana? Ya, kita solusinya kita keluar lagi. Kita ke Rose Mapper. Mana Rose Mapper saya? Oke. Kita lihat. Jangan-jangan tadi ada yang salah gambar.
Untuk river, ini bank lines. Nah, terkadang dari garis yang salah ini kita bisa salah juga bikinnya. Oh, ternyata yang salah ini ada di bank line saya. Ya, kita ini harusnya cross section, tapi malah saya kasih garis. Kita del aja. Ada. Kita kita cek lagi persisnya. Ini pasti kan dipencet teman-teman. Oke. Nah, harusnya kalau benar-benar precision itu akan ada tulisan jaraknya itu 4251 ya. Kita kira-kira aja. Hmm, salah. Oke. Kita save lagi. Kita save, kita keluar. Kita pencet lagi across. Kita ke edit lagi ya, geometric data. Nah, ini udah muncul teman-teman. Nah, ketika ini sudah muncul, kita bisa lihat di sini cross section kan. Dan bentuk-bentuknya ini per tiap cross section di mode cross section. Nah, kemudian kita langsung ke option. Ntar. Oke, langsung aja kita ke Manning and or equivalency. Untuk Manningnya sendiri teman-teman bisa lihat di data tadi. Sebentar kita keluar. Di file data input condition. Untuk nilai Manningnya sebenarnya kita bisa lihat dari tabel-tabel yang ada. Cuman kalau di sini kita gunakan 0,35 aja. Kenapa? Mana ya? Karena anggaplah di sini adalah open water di sini teman-teman. Ya, jadi kita gunakan 0,35 aja untuk nilai Manningnya. Di sini tadi ya. Kita ke tables lagi. 0,35. Oke. Udah salah. Oke, lanjut kita pencet OK. Dan kita langsung ke file, save geometry data. Langsung keluar aja. Kemudian kita masuk ke run, steady flow analysis. Oke, sudah masuk ke new geometry. Yang file tadi. Sebenarnya kita di sini bisa milih subcritical, supercritical, dan mix. Cuman kalau kita subcritical itu berarti kita mengambil flow yang lebih kecil dari flow yang ada gitu. Kemudian untuk supercritical ya lebih besar. Cuman anggaplah kita di dalam sebuah sungai yang sebuah matriksnya itu sangat tidak beraturan. Jadi kita gunakan mix saja. Untuk optional program seperti floodplain mapping sebenarnya barang saja boleh dicentang atau tidak. Cuman karena saya ingin melihat area banjirannya, boleh saja dipencet.
dan kita compute. Oh ya, nah, there are no values in steady flow data. Oh ya, saya kasih steady flow data ini, maksudnya kita belum kasih aliran. Sebentar teman-teman. Nah, di sini steady flow data. Untuk ini PF ini sebenarnya bisa diubah. Kita ubah saja namanya. Dan kita add dulu. Kita menggantikan 3. Sebentar, saya agak lupa-lupa. Kita ambil data dari contohnya ini. 1, tulis aja masukin. Ini sebenarnya key teman-teman. Oh, ini untuk nambahin datanya. Kita tambahkan 3 karena di sini kita gunakan profil key 10 dan key 25. Oke, kita langsung aja. Kita copy-copy. Oke, ketika sudah, kita rename namanya dengan anggaplah ini key berapa tadi? Key 10 ya? Key 5, 10, 25. Key 5 bawahnya key 10, key 10, dan ini key 25. Key 25. Key 25. Kita get aja, oke. Bentar. Untuk datanya sepertinya ada yang terlalu over. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam, bukan, kita ke flow condition. Garis benar condition ini. Kita upstreamnya pas. Sebenarnya di sini ada rumusnya seperti kita cari hulu dan hilir baru kita bagi. Tapi kita gunakan normal depth aja.
Kita ambil 0,01 lah contohnya. Kebetulan stream juga. Kita pakai normal dep nih. 0,001. Oke. Oke. That oke. Kemudian save profile data. Save load data. Oke, anggap profile 1 nih. Ya udah. Oke, nggak usah. Oke, udah selesai. Kemudian kita langsung saja ke komputasi di awal. Tadi ada di save. Kemudian kita ke komputasi awal. Kita run steady flow analysis dan bisa di kita tunggu sih sebentar. Nah, komplit sudah prosesnya. Udah karena ini satu dimensi jadi sebentar saja untuk melakukan komputasinya. Kemudian kita bisa lihat di sini cross sectionnya. Ini banjir apa hasil-hasil dari air yang keluar ketika terjadi banjir. Untuk reference 1 kita lihat animasinya seperti ini. Q25, Q10, begini pula yang lainnya. Ternyata ngeri sekali besar sebaran banjirnya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita juga bisa nyoba kalau misalnya nggak pakai sebaran banjir. Oke. Seperti apa hasilnya? Nah, sama aja sih sebenarnya. Ya, masih banyak juga sebenarnya airnya. Ya begitulah teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau juga analisis unsteady flow datanya, kita bisa langsung ke ini, ke save project. Salah, salah. Kita cancel save project. Save project as. Kita masuk ke data class tadi. Kita bikin new file aja. Unsteady ya. Unsteady 1D. Ini contohnya. Ini namanya unsteady juga. Oke. Kemudian kita edit sini lagi. Unsteady flow data. Untuk boundary condition kita ini flow hydrograph. Ini untuk data-datanya untuk date-nya kita pakai gunakan fixed start time aja. Untuk date-nya kita dari 31 Desember nih. Bukan 31 Desember. Ini sembarang aja sih teman-teman, sembarang ungkapan. Cuman anggaplah saya mau today. Oke. Kita masuknya ke time normal. Oke. Cek lagi apakah ada berubah.
24 Maret 00 di sini sampai jam. Oh ya, untuk flow kita gunakan pakai datanya dari sini teman-teman ya. Ini sebenarnya data yang diambil dari ini ya, survei dari lapangan, dari data Denmas gitu. Oke, kita masukkan file sini. Kita copy dan ini udah keluar. Nah, kalau udah keluar seperti ini, di sini kan dari jam berapa ya? 24, tanggal 24 dari jam 00 sampai tanggal 25. Nah, kalau di sini. Nah, lalu kita atur lagi untuk slope-nya. Kita gunakan 0,001. Baru kita pencet OK. Di sini juga bisa gunakan plot data untuk kita melihat grafiknya. Nah, ini untuk grafiknya sebenarnya agak aneh. Entah kenapa, mungkin karena data saya yang agak agak nggak benar, nggak pakai koma atau semacamnya. Nggak apa-apa. Ini cuma untuk belajar aja. Kita keluar, pencet OK ya. Nah, untuk di sini kita gunakan normal depth aja. Version softnya sama aja 0,01. Pencet OK. Kita keluar. Nah, ini untuk initial conditionnya kita gunakan, eh, anggaplah kita gunakan misalnya flow-nya adalah 10. Karena kalau tidak diisi, kemungkinan tidak terjadi komputisasi. Oke, kita save inside the folder tadi. Satu contoh. Oke, ketika sudah, maka kita langsung keluar. Kita save lagi. Kita run, study flow analysis. Jadi kita mulai dari tanggal 24. Oke, di sini tanggal 24 ya. Tanggal 24 dari bulan 6. Tanggal 25 tadi ya. Oke, dari jam 00 sampai jam 21.00. Ini untuk geometri prosesor kita centang, CD flow simulation kita centang. Kita nggak pakai sedimen, jadi nggak perlu centang. Post processor dan float line mapping. Oke, jadi langsung aja compute. Ditunggu aja sebentar. Nah, di sini kita lihat ada uh, whistle ini tingkat error dari sebaran ya, sebaran airnya. Tapi itu sebenarnya nggak masalah kalau misalnya teman-teman tidak masalah. Cuman kalau terjadi seperti ini kita perlu edit sedikit dari waktunya biar dia bisa warna hijau. Kita turunin aja misalnya ke 10 second, 0 second. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya dia tingkat error sangat rendah, itu di tulisan finish as tadi flow simulation itu akan jadi warna hijau, gitu ya. Mungkin kita bisa turunkan lagi, cuman akan terjadi lebih lama untuk komputasinya. Nah, aku bagi 5 second. Tunggu sebentar. Ini dia mungkin data dari saya ini agak. Coba kita turunkan sedikit. Citra aja nih. Kita keluar dulu cepat. Kita cek lagi di sini.
ini sebenarnya terlalu tinggi. Jadi kita setelah CV. Ini aja deh. Data yang ada koma-komanya ini kita hilangkan aja. Salah, salah. Kita turunkan koma. Nah, begini aja. Biar data yang nggak terlalu amburan. Koma-komanya kita hilangin. Oke. Kita masuk lagi ke terus kita ganti datanya. Kalau komputasinya selalu terjadi error. Kita sampai mana tadi? Oke, kita review, kita lihat sudah masuk semua datanya. Oke, kita oke lagi aja. Kita sekalian lihat flow datanya tadi juga bisa untuk melihat gimana sebaran banjirnya ya. Bukan sebaran banjir sih, sebaran data. Sama aja. Oke, oke juga. Kita keluar lagi, kita run steady flow analysis, kita coba lagi. Oh, ternyata warnanya masih. Kita turunkan lagi seperti ini. Anggaplah ke 2 second. Komputasinya bakal lama sekali. Kita tunggu sebentar. Yap, masih terjadi error. Bapak sebenarnya perlu diturunkan lagi juga data-datanya. Bukan datanya, ininya. Exploit data per second. Cuman ya karena kita untuk belajar aja. Sekarang kita bisa lihat langsung sistemnya. Kita bisa lihat lagi seperti apa alirannya. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini gara-gara data saya kebesaran. Atau juga mungkin area tangkapannya atau dasnya nggak terlalu sebesar itu. Ya, contohnya seperti ini. Ini berarti terlalu banyak. Ini banjirnya kebesaran. Ya, teman-teman bisa coba sendiri nanti. Mungkin karena data saya agak kebesaran. Akhirnya jadi gambarnya seperti ini dan area tangkapannya kurang luas gitu. Nah, jadi begini aja untuk videonya. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita matikan.